Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saifani Zain dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan dari salah satu materi yang ada di mata kuliah Qawaidul Lughah, yaitu saya akan menjelaskan tentang mubtada, khabar, pembagian isim, dan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu mubtada. Mubtada artinya yaitu isim yang rafa dan ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Selain itu, mubtada juga mempunyai syarat-syarat. Syarat-syarat mubtada. Syarat-syarat mubtada ada 4. Yang pertama, mubtada itu harus isim. Yang kedua, mubtada itu harus ma'rifat. Yang ketiga, rafa. Yang terakhir yaitu terletak di awal kalimat. Yang pertama, isim. Jadi mubtada itu harus isim, bukan fi'il dan huruf. Dan yang kedua itu ma'rifat. Ma'rifat itu yang harus didahului oleh alif lam. Terus yang ketiga, syarat mubtada itu ada rafa. Bahwa yang kita ketahui tanda dasar rafa itu domah. Selain domah juga ada wawu dan alif. Tandanya yaitu wawu, alif, dan domah. Yang terakhir, syarat mubtada itu terletak di awal kalimat. Selain syarat-syarat, mubtada juga memiliki bentuk-bentuk mubtada. Bentuk-bentuk mubtada itu ada 5. Yang pertama itu nama orang. Yang kedua, selain nama orang itu ada isim yang didahului dengan alif lam. Setelah isim yang didahului oleh alif lam yaitu isim yang mudhof. Yang keempat, isim isyarah. Yang kelima yaitu dhamir. Yang pertama yaitu nama orang, contohnya Muhammadun Thalibun. Yang kedua, isim yang didahului oleh alif lam yaitu al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Terus yang ketiga itu isim yang mudhof yaitu baitu Muhammadin kabirun. Baitu Muhammadin kabirun. Terus yang keempat, isim isyarah. Isim isyarah itu contohnya hadza
hadza mudarrisun. Nah, yang terakhir itu domir. Contohnya yaitu huwa ustadzatun, huwa ustadun. Nah, dari bentuk-bentuk mubtada ini ada 5. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, nama orang. Di sini contohnya Muhammadun Thalibun. Nah, Muhammadun itu nama orang dan terletak di awal kalimat, jadi disebut mubtada. Terus yang kedua itu isim yang didahului alif lam. Di sini contohnya al-qamisu nawifun. Nah, di sebelum kata komisu ada alif lam, dan jika digabung itu jadi al-qamisu, dan ini terletak di awal kalimat, jadi termasuk mubtada. Terus bentuk yang ketiga itu isim yang mudhof. Di sini contohnya baitu Muhammadin kabirun. Mudhofnya itu baitu dan terletak di awal kalimat, jadi mubtada. Isim isyarah. Di sini contohnya hadza mudarrisun. Nah, isim isyarah di sini ada hadza, dan hadza ini terletak di awal kalimat, jadi mudhof. Yang terakhir, untuk mubtada yang terakhir yaitu domir. Contohnya di sini huwa ustadun. Nah, domirnya di sini huwa dan terletak di awal kalimat, jadi mubtada. Khobar pengertiannya itu penyempurna makna mubtada, dan khobar memiliki jumlah mufidah dan syibhul jumlah. Jumlah mufidah ini dibagi menjadi 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama jumlah ismiyah yaitu jumlah yang diawali isim. Contohnya aliyu maridun. Ali sakit. Alinya ini isim. Yang kedua itu jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'al. Contohnya marido aliyu. Telah sakit Ali. Maridonya ini fi'liyah. Terus yang kedua yaitu syibhul jumlah. Syibhul jumlah dibagi menjadi 2, yaitu jar majrur dan dzaraf majrur. Yang pertama jar majrur. Jar majrur itu akan membuat isim berharokat kasroh. Jadi kalau misalnya ada isim yang sebelumnya ada jar majrur, itu pada isim di akhir huruf itu akan kasroh. Terus macam ada huruf jar itu ada fi, ala, hatta, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Fil baiti. Di sini fi-nya itu huruf jar majrur dan al baiti-nya huruf ta-nya kasroh karena bertemu isim sebelumnya itu bertemu dengan jar majrur. Terus yang kedua itu ada dzaraf majrur. Dzaraf majrur itu dibagi menjadi 2, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman ini keterangan waktu. Contohnya di sini ba'da subahi, yaitu setelah subuh. Yang kedua itu dzaraf makan, keterangan tempat. Yaitu amamal fasli, di depan kelas. Setelah itu khobar dibagi menjadi 2, mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad itu khobar yang terdiri dari satu kata. Contohnya Muhammadun hasanun. Nah, hasannya ini termasuk mufrad karena satu kata. Terus yang kedua ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu kebalikan dari mufrad, yaitu khobar yang terdiri dari lebih dari satu kata, entah itu jumlah mufidah atau syibhul jumlahnya. Contohnya itu Fatimatu fil baiti. Nah, ghairu mufradnya itu ini karena ada 2 kata, fi dan al baiti. Setelah mempelajari tentang mubtada dan khobar, di sini saya akan memberikan contoh singkat 3 buah tentang mubtada dan khobar. Yang pertama yaitu
At-tullabu fil fasli, para siswa di dalam kelas. At-tullabunya ini mubtada. Kenapa mubtada? Karena terletak di awal kalimat dan diawali dengan alif lam dan ada tanda rofa yaitu domah. Terus fil faslinya itu khobar. Khobarnya termasuk khobar syibhul jumlah karena kemasukan jar majrur. Di sini ada huruf jar yaitu berupa fi. Nah, isimnya itu al fasli. Nah, huruf lamnya ini berharokat kasroh karena ada huruf jar yaitu fi. Yang kedua yaitu al baitu kabirun. Nah, di sini rumah itu besar. Di sini mubtada karena terletak di awal kalimat dan didahului oleh alif lam. Terus ada tanda rofa yaitu domah. Terus khobarnya itu kabirun, besar. Terus yang ketiga itu khalidun tajirun ghaniyun. Khalidunnya ini mubtada karena terletak di awal kalimat dan berupa nama orang yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nama orang termasuk ke dalam bentuk-bentuk mubtada. Terus yang kedua itu tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun itu khobar. Khobarnya termasuk ke dalam ghairu mufrad karena lebih dari dua kata. Pembahasan yang kedua yaitu pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Nah, pembagian isim berdasarkan jumlahnya itu dibagi tiga. Yang pertama yaitu isim mufrad, yang kedua isim musanna, yang terakhir yang ketiga isim jamak. Yang pertama yaitu isim mufrad, yaitu isim yang jumlahnya 1. Contohnya muslimun, satu orang muslim. Yang kedua shaimun, satu orang berpuasa. Isim yang kedua yaitu isim musanna. Isim musanna yaitu isim yang jumlahnya 2. Isim musanna ini dibentuk dengan menambahkan alif dan nun di akhir isim musanna. Contohnya muslimani, dua orang muslim. Yang kedua shaimani, dua orang berpuasa. Pembagian isim berdasarkan jumlahnya yang ketiga yaitu isim jamak. Isim jamak yaitu isim yang jumlahnya lebih dari 2. Lebih dari 2 atau lebih. Contohnya muslimuna,
banyak orang muslim. Yang kedua, soimuna, banyak orang berpuasa. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam isim jamak. Macam-macam isim jamak dibagi menjadi 3. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Yang kedua, jamak muannats salim. Yang ketiga, jamak taksir. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang jumlahnya lebih dari 2, khusus untuk laki-laki dan berakal, dan di akhir isim mufradnya ditambahi dengan huruf waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya, muslimuna. Yang kedua, muslimina. Yang kedua yaitu jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah isim yang jumlahnya lebih dari 2, khusus untuk perempuan baik yang berakal ataupun tidak berakal, dan di akhir isim mufradnya ditambahi dengan huruf alif dan ta. Jika ada ta marbutoh di akhir isim mufradnya, ta marbutohnya dihilangi terlebih dahulu. Contohnya, muslimatun. Dan yang kedua, sayyaratun. Yang ketiga itu jamak taksir. Jamak taksir ialah isim yang jumlahnya lebih dari 2 yang berbeda dari bentuk isim mufradnya. Dan jamak taksir ini banyak diketahui dengan melihat kamus atau pembicaraan orang Arab. Contohnya, baitun menjadi buyutun. Pembahasan ketiga yaitu pembagian isim berdasarkan kejelasannya. Pembagian isim berdasarkan kejelasannya. Pembagian isim berdasarkan kejelasannya dibagi menjadi 2, yaitu isim ma'rifat dan isim nakirah. Isim ma'rifat dan isim nakirah. Isim ma'rifat ini isim yang diawali dengan alif lam berupa kata benda. Contohnya, pertama, al-madrasatu. Al-baitu. Ketiga, al-qamisu. Dan isim ma'rifat ini adalah isim yang sudah khusus. Dan yang kedua yaitu isim nakirah. Isim nakirah adalah
isim yang tidak diawali dengan alif lam dan diakhiri dengan tanwin. Contohnya madrasatun, baitun, komisun. Selanjutnya yaitu macam-macam ma'rifah. Macam-macam ma'rifah itu ada 6. Yang pertama itu ada domir atau kata ganti. Yang kedua itu isim alam atau nama orang. Yang ketiga itu isim isyarah atau kata tunjuk. Yang keempat yaitu kata sambung atau mausul. Yang kelima yaitu diawali alif lam. Yang terakhir yang keenam yaitu disandarkan ke ma'rifah. Yang pertama itu domir atau kata ganti, seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, dan seterusnya. Terus yang kedua yaitu isim alam atau nama orang. Contohnya Nabilah, Fauzan, Makkah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu isim isyarah atau kata tunjuk, seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Terus yang keempat yaitu kata sambung atau mausul, seperti alladzi, alladzina. Yang kelima yaitu diawali alif lam. Contohnya itu al-madrasatu, at-thalibu. Yang keenam, yang terakhir itu disandarkan ke ma'rifah, yaitu contohnya seperti unwanun al-madrasati. Pembahasan yang keempat yaitu tentang pembagian isim berdasarkan jenisnya, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu muzakkar, yang kedua yaitu muannas. Yang pertama itu muzakkar. Muzakkar itu isim yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki, baik manusia atau hewan dan benda mati. Contohnya seperti kitabun, Muhammad, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu muannas. Muannas itu isim yang menunjukkan jenis kelamin perempuan, baik manusia atau hewan dan benda mati. Contohnya madrasatun, Zainab, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu tanda-tanda yang menunjukkan muannas. Ada 4, yaitu pertama, manusia atau hewan berjenis kelamin perempuan. Contohnya Zainab, Aisyah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tak marbutoh. Contohnya itu misalnya madarosatun dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu alif maksurah atau bengkok. Contohnya di sini huda. Nah, ada huda, ada ya. Nih di sini. Nah, ini namanya alif maksurah dan alif bengkok. Di sini juga ada contohnya najwa. Di sini ada ya. Nah, di sini namanya alif maksurah atau bengkok. Yang terakhir yaitu alif mamdudah atau alif dan hamzah. Contohnya hasna'u. Nah, setelah kata na ada alif dan hamzah. Yang kedua itu sauda'u. Setelah kata dal ada alif dan setelah alif ada hamzah.